Tahun pertama pemerintahan memang berat karena adanya pandemi COVID-19. Namun, apakah ini menjadi alasan berbagai performa data ekonomi yang loyo? Kita akan berdialog dengan Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah. Selamat malam, Pak Peter. Selamat malam, Pak Peter. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Peter, setahun evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Apa yang bisa kita apresiasi? Karena dari Litbang Kompas sebenarnya yang merasa puas itu ada lebih dari 40%, tapi tidak lebih besar dibandingkan mereka yang tidak puas. Ya, memang tidak mudah ya untuk memberikan penilaian atas kinerjanya Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin di tengah pandemi sekarang ini. Kecenderungan penilaian kita akan bias dikarenakan indikator-indikator yang biasanya kita gunakan untuk menilai kinerja sebuah pemerintahan menjadi tidak tepat untuk digunakan pada saat ini. Ya. Kita tidak bisa menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, ya, pengangguran dan kemiskinan seperti biasanya, karena semuanya itu mengalami perkembangan yang negatif, yang pertumbuhan yang negatif, yang pengangguran meningkat, kemiskinan juga memburuk, tetapi semuanya sebenarnya disebabkan oleh pandemi. Tidak bisa kita katakan itu adalah sebuah kegagalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Artinya meskipun ada data ekonomi kemiskinan itu meningkat di bulan Maret tahun ini, kita bandingkan dengan Maret tahun lalu, itu murni karena pandemi? Ya, saya kira begitu ya. Kita kalau ingin melihat atau menilai kinerjanya Pak Jokowi seharusnya tidak menggunakan indikator-indikator ekonomi sebagaimana biasa. Kalau saya mengusulkan kita menggunakan lebih melihat bagaimana Pak Presiden Jokowi berupaya untuk menanggulangi pandemi, kemudian berupaya untuk melindungi masyarakat, meningkatkan ketahanan masyarakat yang terdampak dari pandemi, demikian juga melindungi atau meningkatkan ketahanan dari perekonomian kita. Itu yang seharusnya menjadi ukuran kita. Oke, Pak Peter, tapi begini, kalau memang semua negara ini tertekan akibat pandemi COVID-19, misalnya data perekonomian, sudah banyak negara yang mengalami resesi akibat pandemi. Tapi sekarang adalah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahkan di akhir kuartal tahun lalu, kuartal 4 tahun lalu itu sudah negatif, Pak. Artinya belum ada pandemi. Dan di tahun ini 2 kuartal memang kita mengalami koreksi di pertumbuhan ekonomi. Nah, apakah ini masih murni karena pandemi atau ada hal lain, Pak Peter? Memang tahun lalu kita di akhir tahun lalu ya di triwulan 4 itu pertumbuhan kita sudah negatif secara man-to-man. Ya. Tetapi secara keseluruhannya masih di dalam garis PET yang normal, ya, yaitu di kisaran 4 sampai 5%, di kisaran 5%. Jadi kalau kita melihat yang sekarang ini mengalami kontraksi yang begitu dalam, ya, yang kemudian menyebabkan terjadinya PHK ya begitu tinggi, yang kemudian berdampak kepada kemiskinan yang meningkat, ya itu saya menyebutnya sepenuhnya dikarenakan pandemi. Ya. Upaya-upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian, memperbaiki dari yang kemarin, yang dari tahun 2019, itu terhambat oleh pandemi. Ya. Tahun lalu demikian juga itu dikarenakan kondisinya dikarenakan penurunan harga komoditas dan sebagainya. Sehingga upaya kita untuk memperbaiki pada tahun ini kemudian tidak bisa efektif dikarenakan pandemi. Oke, Pak Peter, ini dari sejumlah janji kampanye Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, salah satunya yakni permudahan izin para investor masuk ke Indonesia, begitu ya, untuk meningkatkan daya saing iklim bisnis di Indonesia. Terbitlah Undang-Undang Cipta Kerja persis tahun ini, tapi mendapat penolakan. Di mana yang salah? Apakah ini bukan harapan dari masyarakat Indonesia? Yang salah itu sebenarnya ya saya kira dalam di beberapa dialog ya yang dilakukan dengan saya dengan pemerintah ya para pejabat pemerintah diakui bahwa persoalannya utamanya itu adalah persoalan komunikasi ya. Kegagalan Undang-Undang Cipta Kerja adalah kegagalan komunikasi ya. Niat baik dan yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang dituangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak bisa terrealisasi baik karena komunikasi yang tidak baik. Oke, Pak Peter, pembangunan SDM kita itu sebenarnya naik kalau kita lihat data dari World Bank 0,54, tipis memang naiknya dibandingkan 2018. Apakah ini bisa dikatakan sebagai salah satu keberhasilan pemerintahan sekarang ini? Saya kira belum ya. Belum. Kalau kita bicara tentang pembangunan
manusia ya itu tidak bisa hanya dilihat dari kenaikan sesaat ya di dalam indeks pembangunan manusianya. Harus kita lihat dalam rentang jangka waktu yang lebih panjang dan itu kemudian terefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Pak Peter, lantas tadi Pak Peter sempat mengatakan bahwa perbaikan ekonomi mungkin akan tersendat karena COVID-19. Artinya upaya pemerintah untuk memperbaiki atau mengejar pemulihan ekonomi tahun ini belum bisa kita ekspansi? Saya kira belum ya. Selama pandemi ini masih berlangsung, masih berjangkit, terjadinya keterbatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, maka kondisi perekonomian kita masih akan terkontraksi. Ya sangat sulit kita mengharapkan untuk bisa tumbuh positif selama pandemi masih berjangkit. Oke, baik. Terima kasih Pak Peter telah bergabung di Berita Utama. Tadi disampaikan saudara bahwa memang meski ada rapor buruk di pemerintahan data-data ekonomi, ternyata katanya mayoritas karena dampak pandemi COVID-19. Kita tunggu nanti bagaimana kinerja pemerintahan di tahun-tahun berikutnya.